Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bidayatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita udah sampai ke bagian keempat ya, faslur rabi daripada bab syafaat. Yang kita pelajari sekarang ialah syarat-syarat syafaat. Ini dia syarat-syarat syafaat. Ya, ditulis syarat-syarat syafaat. Nah, ini baik syarat bagi pemberi syafaat dan syarat-syarat orang yang menerima syafaat. Qala al-musannifah hafizahullahu, asy-syafa'atu an-nafi'atu hiya allati tahaqqaqa fiha salasatu syurutin. Ini pengarang mengatakan bahwasannya syafaat itu bisa bermanfaat bagi kita. Artinya syafaat itu di hari kiamat kelak bisa kita peroleh. Tapi dia memiliki 3 syarat. Apa aja? Ini yang pertama disebutkan asy-syafi'u labudda an yakuna ma'zunun lahu minallahi. Yang pertama syafi'. Ini syafi' ini apa? Fa'il ya. Yaitu orang yang memberi syafaat. Orang yang memberi syafaat itu harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi pemberi syafaat ya. Fi an yatasyaffa fin nasi, untuk memberi syafaat orang. Nah, ini dalilnya bahwasannya orang yang memberi syafaat itu harus mendapat izin dari Allah. Ini ayat kursi ya. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Barang siapa yang hendak memberi syafaat, orang-orang yang di sisinya, tidaklah orang-orang yang memberikan syafaat itu kecuali harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu artinya ya. Sawa'un hadal ma'dun lahu fi an yatashaffa fin nas nabiyan aw ghairihi minal anbiya'i awil malaikati aw siddiqin aw syuhada'i awil mu'minina aw salihina awil Quran awis siyam ay min ashabis syafa'ati. Nah, ini dia. Walaupun orang yang memberi syafaat itu dia seorang nabi, seorang rasul, malaikat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid ya, Al-Quran dan puasa, semua ini tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini ya, Al-Quran, puasa juga bisa memberi syafaat. Makanya dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kita diperintahkan dari Rasulullah untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini bisa memberi syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Itu yang membaca, apalagi yang menghafal ya. Lebih banyak lagi ya. Dikatakan orang tua para hafiz ini, penghafal Quran, akan diberikan mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari. Itu kemuliaannya orang-orang yang hafiz ya. Ini firman Allah surah Yunus, ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidaklah orang yang memberi syafaat itu kecuali dengan izin Allah. Artinya mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ingat, dicatat ya. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, labu dalil ma'dzun lahum fi syafa'ati fin nasi an yasta'dinu fi syafa'ati ay yatlubul izin minallahi fi syafa'ati lin nasi qabla an yatasyaffa'u. Qala Allah Ta'ala wala tanfa'u syafa'atu inda liman adinalah. Setelah tadi pemberi syafaat harus mendapat izin, yang kedua orang-orang yang diberi syafaat juga harus mendapat izin ya.
Ini coba Ustaz baca lagi ya. La budda limatun lahum fi syafaatin. Surah ayat lubul izin minallah fi syafaatin nasi qabla an yatin qala Allah Ta'ala. Ini dia firmannya. Tadi yang pertama, pemberi syafaat harus mendapat izin. Yang kedua, yang diberi syafaat juga harus dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Ini dia firman Allah surah Saba. Dan tidak bisa syafaat itu diberikan kepadanya kecuali orang-orang yang Allah izinkan syafaat kepadanya. Ingat ini ya. Allah sudah izinkan kepada pemberi syafaat tadi itu. Tapi kalau Allah tidak izinkan dia untuk menerima syafaat, maka tidak bisa ya. Ini juga ini tadi surah As-Saba. Sekarang ini surah An-Najm. Kita baca. Wa kam min malakin fis samawati wala tugni bisamawati wala la tugni ya. Tidak ada wanya. La tugni syafa'atuhum syai'a. Ini kata Allah di surah An-Najm ayat 35. Betapa banyak malaikat yang ada di langit ya. Karena jumlah malaikat itu lebih banyak daripada penghuni bumi ya. Berapa banyak malaikat yang ada di langit itu, la tuguni syafa'atuhum. Mereka tidak bisa memberi syafaat ya. Tidak artinya syafaatnya tidak berguna. Syafaatnya tidak berguna sama sekali illa mim ba'di an ya'zanallahu lahu. Kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, liman yasha'u wa yardo, kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ini dia syarat yang ketiga, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ada di syarat yang ketiga ya. Ini artinya Masya Allah, walaupun malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah melakukan dosa, tidak punya nafsu, yang hanya dikerjakan itu cuma ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis dikatakan ada malaikat yang diperintahkan hanya bersujud selama hidupnya. Sujud, tidak bangun-bangun ya. Itu malaikat yang seperti itu pun tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah, dan juga syafaatnya tidak bisa berguna kepada kita kecuali dengan izin Allah. Maka dari itu kita jangan terlalu banyak mengharap syafaat. Banyak-banyak bergantung kepada amal kita sendiri ya. Soalnya bisa jadi padahal sudah kita mendapat syafaat, tapi karena Allah tidak izinkan, maka syafaatnya tidak jadi kita terima. Terus juga ini banyak terjadi kesalahan ya di masyarakat kita ini, apalagi yang ahlul kubur ya, yang terlalu gulu berlebihan dengan kubur itu, sampai kuburnya dikasih kayak istana gitu, supaya mendapat syafaat dari ahli kubur ya, datang ke kuburan terus bahkan minta-minta sama ahli kubur. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan ya. Memang orang soleh, orang yang orang yang bertakwa itu ya bisa memberi syafaat kepada kita, tapi caranya itu bukan meminta-minta di kuburnya ya. Ini dikatakan bahwasannya Ibnu Qayyim ya. Ini beliau pernah berkata, wahai murid-muridku, jika kamu tidak melihatku di surga, maka berilah aku syafaat nanti ya. Keluarkanlah aku dari neraka. Memang orang-orang soleh, orang-orang ulama itu yang amalannya bagus, mereka bisa memberi syafaat, tapi bukan dengan meminta-minta di kuburnya. Yang benar itu kita musahabatuhu, berteman dengan mereka, sering-sering duduk di majelis taklim mereka. Begitu yang benar ya, saling menasehati, saling berbagi ilmu, saling berlomba-lomba dalam kebaikan yang seperti ini. Yang dimaksud orang-orang yang bisa mendapat syafaat daripada ulama, orang soleh, wali dan lain sebagainya ya. Bukan minta-minta di kubur. Ini perilaku yang keliru ya, kurang tepat. Kita lanjutkan setelah tadi syarat-syarat syafaat ya. Setelah tadi kita bahas izin dari Allah dan
izin dari Allah untuk orang yang memberi syafaat dan juga izin kepada orang yang diberi syafaat. Kita pindah ke syarat yang ketiga. Nah, ini mohon maaf loadingnya agak lama ini ya. Internetnya kurang bagus. Dan yang ketiga, ini dia sudah bagus. Yang ketiga ialah an yakuna musyaffa' fihi qad nala ridallahu bi an yasfa'u fihi. Yang ketiga harus mendapat ridho Allah bagi orang yang hendak diberi syafaat. Dicatat ya. Secara ringkas garis besarnya syarat syafaat itu izin dan ridho Allah. Dua itu ya. Tadi penjelasannya secara detail sudah kita bahas. Izin bagi orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat, dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang diberi syafaat. Kalau Allah tidak ridho kepadanya, tidak bisa dia mendapatkan syafaat. Mungkin dia karena pernah berbuat syirik, pernah berbuat kekufuran, makanya Allah tidak ridho kepadanya. Ini hati-hati ya. Kata Allah, man mata wa huwa yada'u min dunillahi, lupa hadisnya, man mata wa huwa yada'u min dunillahi dakhalan nar, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik ya, menjadikan sekutu bagi Allah, maka dia akan masuk neraka. Ini kita jauhi ya, perbuatan syirik ya, menduakan Allah. Karena masalah berat ini, masalah tauhid ini. Kita lanjut bacanya. Ini dia firmannya. Dalilnya surah Al-Anbiya ayat 12, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfikun. Syahidnya ini ya. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Di sini dalilnya ya. Di sini syahidnya, orang-orang yang Allah ridhoi saja yang bisa mendapat syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilka syafa'atu la takunu illa min ba'di idznillah azza wa jalla sawa'un fi dzalika syafa'atu nabiyyina wa syafa'atu min dunihi. Ini ridho ini didapatkan setelah kita mendapat izin dari Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin Allah Allah ridho kepada kita ya. Artinya harus dapat dua ini, ridho dan izin. Walaupun yang memberi syafaat itu orang-orang soleh, bahkan nabi, malaikat, Al-Quran, tidak bisa kecuali kalau Allah tidak ridho. Wadzalikal iznu yata'allaq bisyafi' wal masyfu' fihi wa biwaqti syafaati falaysa yashfa'u illa man azina Allah fi syafa'a wa laysa lahu an yashfa'u Allah ba'da an ya'zanallahu wa laysa lahu an yashfa' illa fi man azinallahu lahu an yashfa'u. Kurang lebih maknanya seperti tadi ya. Izin dan syafaat. Izin dan ridho Allah. Ini dicatat baik-baik. Diingat baik-baik juga. Syarat untuk mendapatkan syafaat ialah izin dan ridho Allah. Kita tidak usah baca ini ya. Kita baca poin pentingnya aja. Wa nafan Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atu li ashabil la'n. Ini juga Nabi berkata bahwasannya orang-orang yang telah Allah laknat ya, orang-orang kafir, orang-orang terlaknat itu tidak akan mendapatkan syafaat. Contohnya seperti Fir'aun. Ini di Al-Qur'an jelas. Fir'aun ini udah dilaknat ya, beliau melaknat Fir'aun. Allah sudah melaknat Fir'aun. Jadi ya siapapun yang mau kasih syafaat walaupun nabi tidak bisa ya, tidak akan bisa menerima. Orang-orang seperti Fir'aun, Haman, Qorun dan lain sebagainya. Faqala la yakunul la'anun syafa'an yaumal qiyamah. Di hadis riwayat Muslim, orang-orang yang terlaknat itu tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Ini dalilnya dari Al-Quran, fama tanfa'u syafa'atu syafi'in, dan tidak akan bermanfaat bagi mereka orang-orang yang dilaknat, orang-orang kafir ya, syafaatnya orang yang memberi syafaat. Surah Al-Mudaththir. Insya Allah antum mungkin sudah hafal semua ini. Ini juga ini
walaysa lahum syafi'un aslan. Pada asalnya orang-orang kafir itu memang tidak bisa mendapat syafaat ya, kecuali dia mau masuk Islam. Kata Allah di surah Syu'ara, "Famalana min syafi'in." Sesungguhnya tidak ada bagi kami pemberi syafaat. Pada asalnya kata Allah, mereka udah tidak bisa mendapatkan syafaat. Wala sodikin hamimin, dan tidak ada pula orang teman yang bisa dipercaya bagi orang-orang kafir itu. Kita lanjut di bawahnya, fasyafa'atu li ahli tauhid faqat sawa'un fi dukhulil jannah awil khuruj minan nar fahiya liman mata la yusyrik billahi syai'an walau qala la ilaha illallah faqad mahma kanat maksiyatun. Ini dikatakan di sini bahwasannya syafaat itu hanya bagi ahlu tauhid, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah saja. Sawaun fi dukhulil jannah. Ini baik syafaat untuk memasukkan seseorang masuk surga ataupun syafaat yang mengeluarkan seseorang dari neraka. Ini bagi orang yang tidak menyekutukan Allah, yang hanya mentauhidkan Allah. Walau qala la ilaha illallah, jikalau mereka berkata la ilaha illallah faqad mahma kanat maksiyatuhu, walaupun orang ini pernah berbuat maksiat, tetap mendapatkan syafaat selama dia masih bertauhid dan mati dalam keadaan berimannya, mati dalam kalimat la ilaha illallah. Amal kuffar fala yadkhulunal jannata aslan wala yakhrujuna minan nar. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan masuk surga selamanya. Wala yukhrijuna minha, dan tidak akan keluar dari neraka. Fahum mukhalladuna fiha fala tanfa'uhum syafa'ah. Mereka akan kekal di neraka, masuk neraka, kekal di dalamnya. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang bisa memberi syafaat. Amma syafa'atuhu, kita buka halaman setelahnya. Ini dia. Amma syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abu Thalib fahiya fi takhfifil adab faqat. Adapun syafaat Nabi untuk paman beliau. Siapa paman beliau yang pernah merawat beliau, yaitu Abu Thalib ya. Abu Thalib ini ayahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali dan Nabi Muhammad ini sepupu ya. Ini Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib, dalam sirah dikatakan beliau ini ya, walaupun beliau ini banyak jasanya kepada Nabi, merawat Nabi, bahkan beliau membantu dakwah Nabi, namun ketika mati beliau mati dalam keadaan kafir ya. Ini satu-satunya orang kafir yang bisa mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cuma satu ya, tidak ada lagi yang bisa mendapat syafaat kecuali ini, Abu Thalib ya. Itu pun syafaatnya bukan syafaat untuk keluar dari neraka ya. Tetap dia kekal di neraka karena dia Abu Thalib ini matinya dalam keadaan kafir ya, tidak bisa keluar dari neraka. Ini syafaatnya cuma diringankan azabnya. Diringankan azabnya di neraka. Dan dia tetap kekal di dalam neraka, tidak bisa keluar di dalam neraka ya. Mukhallad fiha. Wa hada minallahi tatyiban liqalbi syafi' la thawaban lil kafir. Ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya. Tatyiban, dan juga untuk untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Bukan karena pahalanya orang kafir. Ini dia hadisnya tentang syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Wa huwa fi dakhdahin minan nar. Ini Abu Thalib ini berada di bagian paling dangkalnya daripada neraka. Neraka paling atas ya. Fi dakhdahin minan nar. Walau la ana lakana fi darki asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaat Nabi, maka Abu Thalib ini berada di keraknya dasarnya neraka. Karena syafaat Nabi,
Abu Thalib ini diangkat ya. Jadi di bagian neraka yang paling atas ya. Yang paling atas, bukan keraknya, karena syafaat Nabi. Kalau karena bukan syafaat Nabi, maka Abu Thalib ini berada di dasar neraka. Dia diangkat di neraka yang paling atas ya. Semakin dalam neraka semakin panas. Kalau semakin atas semakin dingin ya. Walaupun ya neraka paling ringan aja itu panasnya itu 70 kali dari panas api dunia, apalagi yang paling dalam ya. Dan juga di sini waqala aidon, ini hadis lain yang berkenaan dengan syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Ahwanun nar adaban Abu Thalib wa huwa munta'il bina'laini yagli minhuma dimaguhu. Ini seringan-ringannya azab ialah azabnya Abu Thalib ya di neraka. Ini Abu Thalib pamannya. Ini azab paling ringan tuh ditunjukkan kepada paman Nabi Abu Thalib. Wa huwa munta'il. Ini Abu Thalibnya memakai sandal ya, memakai sandal. Beliau menginjak kerikil dari neraka. Diinjak udah pakai sandal, yang injak udah pakai sandal, baru cuma kerikil neraka yang diinjak, tapi apa? Yagli minhuma dimaguhu. Otaknya mendidih ya. Bayangkan ngerinya api neraka ini. Kerikil aja yang diinjak itu, terus tuh diinjaknya udah pakai sandal, bisa mendidih otaknya ya, isi kepalanya Abu Thalib ini. Apalagi kalau langsung dibakar pakai api neraka. Bayangkan ya. Kata Allah, summa la yamutu fiha wa la yahya. Ini orang-orang yang di neraka ini tidak mati dan juga tidak hidup. Dikatakan juga di ayat lain surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali orang-orang orang-orang yang disiksa di neraka ini kulitnya matang, artinya kulitnya udah habis ya, Allah ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab yang sangat pedih ya. Ini ngerinya api neraka ya. Ini juga Masya Allah ya. Ini bukti kebenaran Al-Quran bahwasannya yang merasakan sakit itu bukan daging kita tapi kulit kita. Masya Allah ya. Ini sesuai dengan fakta ilmiah ya. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran sesuai dengan fakta ilmiah ya. Ini saja yang Ustaz dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.